Saudara-saudari yang terkasih, dari pagi tadi hingga sore hari ini kita diajak untuk merenungkan perjalanan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi pagi saudara-saudara mengikuti jalan salib, betapa Yesus memberikan dirinya untuk penebusan bagi dosa-dosa umat manusia yang begitu luar biasa. Dia mau menyerahkan dirinya seutuh-utuhnya. Dia mau memberikan, tidak ada sedikit pun yang ia tinggalkan, keseluruhannya sudah diserahkan Yesus untuk penebusan dosa-dosa kita. Pada sore hari ini kita juga diajak untuk melihat secara detail perjalanan Yesus dalam karya penebusan ini. Saudara-saudara yang terkasih, penebusan Yesus yang begitu luar biasa ini mengingatkan kita dan mengajak kita semua supaya kita sebagai orang-orang yang tertebus tidak mudah mengkhianati Yesus, tidak mudah untuk meninggalkan Yesus, karena benar-benar Dia telah menebus dosa-dosa kita sampai tuntas. Kita diajak untuk mensyukuri bahwa kita mempunyai Yesus Kristus ini. Kita yang mempunyai iman akan Yesus, siapa saja yang memiliki iman yang sungguh-sungguh mendalam, maka keselamatan itu diberikan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus-menerus setia kepada Dia yang telah memberikan segala-galanya untuk kita, untuk keselamatan kita. Ternyata bahwa keselamatan itu bayarannya mahal, tidak bisa dibayar dengan uang, tetapi adalah dengan darah, dengan tubuhnya yang dikorbankan bagi kita seutuh-utuhnya. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kita mendapatkan keselamatan kalau kita mempunyai banyak uang, tetapi bahwa keselamatan itu bukan karena banyaknya uang orang diselamatkan, tetapi karena percaya kepada Yesus yang telah menebus dengan darahnya yang suci. Mari saudara-saudara kita syukuri peristiwa ini, bahwa Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan penebus kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan doa umat meriah. Maka nanti saudara-saudara akan diajak untuk berdiri maupun berlutut. Mari kita berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah.
supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikan karya keraiman-Mu agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada pengembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Vincentius, untuk semua uskup, imam, diakon dan di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga dan hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali
segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkatmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk orang Yahudi, marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengorbankan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janjimu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gerejamu. Semoga umat pilihanmu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan
keselamatan. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian, kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk orang yang menderita,
Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungimu musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur orang yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersuka cita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita akan menghormati salib dengan cara mencium salib. Penciuman salib akan dilayani di dua tempat, pertama di dalam gereja dan yang kedua di luar gereja. Yang dicium adalah pada bekas-bekas luka Yesus, yaitu di telapak tangan atau lambung atau telapak kaki Yesus. Saudara-saudari maju satu persatu dengan membawa persembahan yang akan dimasukkan di kotak persembahan yang telah disediakan. Persembahan yang Ibu Bapak persembahkan akan digunakan untuk pemeliharaan tanah suci Yerusalem. Demi kelancaran, para petugas akan memandu jalannya penciuman salib.